Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, siswa-siswi tingkatan SMA se-Sulawesi Selatan. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru pendamping di sekolah yang senantiasa selalu tulus dan ikhlas dalam mengajari adik-adik hebat kita di sekolah. Semoga Bapak dan Ibu guru diberikan kesehatan yang berlimpah. Nah, kembali lagi bersama Kak Rifa di sini yang akan membersamai adik-adik untuk persiapan TKA ke depan, masih dengan program yang sama, yaitu program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Oke adik-adik, kembali lagi nih ketemu sama Kak Rifa di sini. Tentu saja hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran pilihan untuk TKA adik-adik ke depan, yaitu biologi. Nah, materi apa yang akan kita bahas hari ini? Kakak akan membahas terkait dengan siklus Kelvin, atau mungkin adik-adik lebih akrab mendengar dengan kata reaksi gelap dari fotosintesis. Jadi ini masih terkait dengan proses fotosintesis. Nah, tanpa perlu berlama-lama, kita masuk ke materi utama yang akan kita bahas hari ini. Apa saja poin-poinnya? Kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan siklus Kelvin itu sendiri. Kemudian yang kedua, di mana tempat dan apa fungsi dari proses siklus Kelvin ini. Kemudian yang ketiga, tahapan dari sebuah siklus Kelvin atau bagaimana proses dari sebuah siklus Kelvin itu sendiri. Nah, langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan siklus Kelvin? Nah, kenapa ini berhubungan dengan proses fotosintesis? Jadi, siklus Kelvin atau reaksi gelap dari sebuah fotosintesis ini merupakan tahapan kedua dari proses fotosintesis. Nah, kalau kemarin kakak sudah membahas di video sebelumnya, itu terkait dengan reaksi terang yang merupakan reaksi pertama dari terjadinya proses fotosintesis. Nah, kalau ini adalah tahapan yang kedua. Nah, di sini ini adalah tahapan kedua dari proses fotosintesis. Jadi proses utama dari reaksi gelap ini atau siklus Kelvin ini di mana terjadi yang namanya pengikatan atau disebutnya dengan fiksasi. Apa yang difiksasikan ini merupakan senyawa yang bentuknya anorganik atau disebut senyawa karbon atau lebih tepatnya karbon dioksida atau CO2 yang ada di atmosfer ini diubah menjadi senyawa yang sifatnya organik. Senyawa yang sifatnya organik ini dalam bentuk apa? Biasanya akan diubah dalam bentuk gula yang sifatnya sederhana seperti glukosa misalnya. Nah, terus faktanya, jadi kenapa dikatakan siklus Kelvin atau reaksi gelap? Jadi reaksi ini bukan harus terjadi di tempat yang gelap atau tanpa cahaya, tetapi maksud dari reaksi gelap atau siklus Kelvin itu ini berarti bahwa reaksi ini tidak membutuhkan cahaya itu secara langsung, tetapi menggunakan energi kimia hasil dari reaksi terang yang menggunakan cahaya ini secara langsung. Nah, seperti itu ya adik-adik untuk definisi atau makna dari siklus Kelvin atau reaksi gelap. Untuk selanjutnya kita bisa melihat di mana sih tempat terjadinya siklus Kelvin. Apakah ada perbedaan dengan reaksi gelap atau reaksi Hale? Nah, di sini untuk tempatnya, ini tempat utama berlangsungnya sebuah siklus Kelvin itu terjadinya di stroma dari kloroplas. Apa yang dimaksud dengan stroma? Di sini stroma ini adalah cairan kental yang mengisi ruang di membran tilakoid atau di dalam kloroplas tersebut. Nah, stroma ini nantinya akan menyediakan enzim-enzim yang sifatnya sangat penting. Enzim apa itu? Salah satunya adalah enzim Rubisco. Jadi ribulosa 1,5 bifosfat karboksilase oksigenase atau biasanya disingkat dengan enzim Rubisco. Jadi Rubisco ini merupakan enzim yang mempunyai peranan penting atau peranan sentral dalam reaksi gelap atau siklus Kelvin itu sendiri. Nah, sekarang kakak memperlihatkan di dalam kloroplas, stroma itu adalah cairan yang berada di
dalam organel kloroplas ini. Jadi cairan kental. Ibaratnya ini bisa diibaratkan seperti sitoplasmanya sebuah sel. Jadi sitoplasmanya sebuah kloroplas. Tapi di sini dikatakan namanya adalah stroma. Nah, di stroma inilah terjadi khususnya untuk reaksi gelap yang tidak memanfaatkan energi cahaya secara langsung. Untuk selanjutnya kita melihat apa sih fungsi utama dari terjadinya reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, yang pertama ini berfungsi utama untuk mengubah hasil energi kimia. Nah, energi kimia ini didapatkan dari mana? Inilah energi kimia hasil dari reaksi terang. Jadi hasil dari reaksi terang, energi kimia ini digunakan sebagai sumber energi di siklus Kelvin. Jadi ada ATP dan NADPH. Kemudian diubah menjadi bentuk karbohidrat yang sifatnya nanti stabil dan bisa disimpan dalam jangka yang panjang. Seperti itu fungsi utama dari siklus Kelvin ini. Kemudian fungsi lainnya ini akan menghasilkan yang namanya molekul organik dasar. Jadi molekul organik dasar yang artinya bisa dipakai untuk proses metabolisme tumbuhan. Jadi proses metabolisme, proses kehidupannya tumbuhan ini. Nah, bisa dipakai, bisa difungsikan dalam hal tersebut. Kemudian selain itu, selain tumbuhan, ini pun akan dimanfaatkan oleh organisme heterotrof. Artinya organisme yang tidak mampu melakukan yang namanya proses fotosintesis. Termasuk juga kita nih, kita sebagai manusia merupakan organisme heterotrof. Jadi kita juga mendapatkan manfaat atau fungsi dari siklus Kelvin sebagai satu kesatuan dari proses fotosintesis. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan melihat tahapan dari sebuah siklus Kelvin. Nah, siklus Kelvin di sini kan ini adalah reaksi lanjutan dari sebuah fotosintesis. Kalau di sini ada yang namanya light dependent. Light dependent artinya sebuah reaksi yang membutuhkan cahaya matahari atau memanfaatkan energi cahaya secara langsung. Kemudian ada light independent atau bisa kita katakan inilah proses siklus Kelvin atau reaksi gelap atau light independent. Itu sama aja ya. Kita mau gunakan istilah yang mana itu sama. Nah, light independent ini artinya independen ya, berarti tidak membutuhkan cahaya, tidak memanfaatkan cahaya secara langsung. Nah, tempatnya terjadi di mana? Ini secara khususnya tadi kita sudah bahas, lokasinya itu di stroma. Nah, sedangkan kemarin di reaksi terang itu terjadinya di membran tilakoid. Nah, hasilnya ini adalah energi kimia yang dihasilkan, ada NADPH, ada ATP. Nah, nanti inilah energi kimia yang akan dimasukkan ke dalam stroma untuk berlangsungnya sebuah siklus Kelvin atau reaksi gelap. Nah, apa bahan baku utamanya yang dimanfaatkan dalam siklus ini? Di sini ada CO2 atau karbon dioksida yang nantinya akan menghasilkan yang namanya glukosa. Seperti itu. Nah, kita lihat siklus Kelvin ini nantinya akan terdiri dari 3 tahapan utama. Apa saja itu? Nah, yang pertama di sini ada tahapan fiksasi. Fiksasi karbon. Kemudian tahapan yang kedua ada tahapan reduksi. Kemudian tahapan utama yang ketiga itu ada proses yang namanya regenerasi. Regenerasi akseptor CO2 atau RUBP. Nah, kemudian siklus ini atau reaksi gelap ini atau siklus Kelvin ini akan berputar berulang-ulang. Jadi kenapa dia dikatakan siklus? Karena ini prosesnya akan terus berputar berulang kali. Nah, untuk menghasilkan nantinya satu molekul glukosa ini atau C6H12O6 ini akan dibutuhkan 6 kali putaran. Jadi 6 kali putaran
untuk menghasilkan satu molekul glukosa yang sempurna. Jadi C6H12O6 itu dibutuhkan 6 kali perputaran dari siklus Kelvin. Nah, seperti itu untuk tahapan pengantar dari siklus Kelvin. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proses tahapan reaksi dari siklus Kelvin ini nih. Bagaimana dari melihat 3 tahapan utama itu, di mana saja tahapan itu terjadi dan apa perubahannya. Nah, sekarang kita mulai dari reaksi fiksasi. Baik, di sini di awal kita akan melihat bagaimana reaksi atau tahapan yang pertama itu terjadinya sebuah fiksasi. Fiksasi, apa yang difiksasi? Fiksasi ini artinya mengikat karbon dioksida atau CO2. Nah, di sini langsung ada 3 molekul CO2. Jadi ada 3 CO2. Kemudian nantinya akan berikatan dengan enzim. Ini enzim Rubisco yang sudah tersedia. Nanti Rubisco ini berikatan dengan CO2, inilah merupakan tahapan fiksasi karbon. Nah, nanti Rubisco ini atau enzim ini mempunyai 5 atom karbon. Jadi ada 5 karbon yang menyusun enzim ini. Kemudian kalau CO2 itu dia akan terdiri dari 1 atom karbon. Sehingga nantinya ini akan terdiri dari 6 atom karbon. Jadi katanya akan seperti ini jika sudah terjadi fiksasi antara CO2 dan Rubisco. Nah, setelah terbentuk 6 ini dikatakan sebagai senyawa yang sifatnya intermediate. Kenapa intermediate? Artinya senyawa tersebut sifatnya tidak stabil, sehingga pada saat berikatan dan sesegera mungkin itu ikatan tersebut juga akan lepas. Jadinya dari 3 ini akan terlepas. Jadi terbagi menjadi 2. Jadi jadinya 3 atom karbon. Jadi ada 3 atom karbon karena ini tadi tidak stabil ya. Jadi yang awalnya berikatan 6 karbon karena ketidakstabilan ini pecah atau lepas ikatannya menjadi masing-masing 3 atom karbon. Nah, ini disebut 3 fosfogliserat. Jadi 3 fosfogliserat ini mengandung 6 molekul. 6 molekulnya berasal dari mana? Karena di sini ada 3 molekul CO2. 3 molekul CO2 ini nanti berikatan dengan 3 molekul dari Rubisco sehingga membentuk 6 molekul. Nah, kalau karbonnya, atom karbonnya ini ada 3 atom karbon ya karena tadinya lepas atau pecah. Nah, jadinya disebutnya 3 fosfogliserat atau PGA. Kenapa ada fosfo? Karena di sini di atom C ketiga itu ada ikatan fosfat. Makanya dikatakan ada 3 fosfogliserat atau PGA. Nah, itu untuk tahapan yang pertama atau fiksasi. Kemudian masuk ke tahapan yang kedua, ada reduksi. Jadi proses reduksi. Nah, di sini dari 3 fosfogliserat atau PGA ini akan memanfaatkan energi kimia ATP. Jadi karena ada 6 molekul, jadi digunakan juga 6 ATP. Untuk apa? Di sini terjadi fosforilasi atau penambahan gugus fosfat. Nah, di sini karena tadi di sini fosfatnya hanya berikatan di atom C ketiga, ini terjadi perubahan fosforilasi dari 6 ATP, fosfatnya dilepaskan. Jadinya 6 ADP. Jadi ini kan adenosin tri. Kalau ini adenosin di. Jadi di sini sisa 2, di sini 3. Tapi dilepaskan fosfatnya sehingga nantinya di sini akan ada 1,3 difosfogliserat. Difosfogliserat. Nah, seperti itu. Jadi karena terjadinya fosforilasi tersebut dengan penggunaan ATP. Nah, dari 1,3 bifosfogliserat ini kemudian akan direduksi lagi menggunakan
NADPH. Jadi ini masih hasil dari reaksi terang ya. Jadi NADPH ini akan melepaskan elektronnya. Jadi ada 6 juga karena ada 6 molekul ya. Di sini masih 6 molekul yang akan diubah. Jadi pelepasan elektronnya dari NADPH diubah menjadi 6 NADP+. Sehingga dari 1,3 bifosfoglycerat itu akan berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau G3P. Atau bisa juga ini dikatakan dengan nama lain PGAL atau fosfogliserat. Nah, seperti itu ya. Jadi ada banyak penamaan. Tergantung adik-adik mau pakai yang mana, tapi itu maknanya sama. Nah, seperti itu. Nah, setelah berubah dari reaksi reduksi tersebut, ini berubah menjadi G3P atau gliseraldehid 3 fosfat. Di sini terjadi lagi pelepasan fosfat tadi pada saat reduksi, sehingga di sini kembali menjadi fosfatnya itu hanya berikatan di atom C ke 3. Makanya dikatakan 3 fosfat. Nah, setelah itu ini sudah selesai untuk tahapan yang namanya reduksi. Setelah reduksi masuk ke tahapan yang ketiga. Nah, terbentuknya G3P ini nanti ini molekulnya 6 molekul yang dihasilkan ini tidak semua digunakan untuk membentuk yang namanya glukosa. Nah, adik-adik ingat produk utama dari siklus Calvin tadi untuk membentuk yang namanya molekul glukosa. Nah, tadinya di sini ada 6 molekul, nanti akan terbagi. Di sini, 1 molekul G3P ini digunakan untuk membentuk bahan penyusun glukosa. Jadi di sini bahan penyusun. Jadi hanya 1 molekul saja ya. Ada bahan penyusun dari glukosa. Nah, sisa dari 6 molekul tersebut, satunya digunakan untuk penyusun bahan glukosa. Sisa 5 molekulnya ini akan masuk ke tahapan yang namanya regenerasi. Regenerasi artinya pembentukan kembali ribulosa bifosfat atau enzim Rubisco tadi. Untuk apa? Untuk melanjutkan kembali reaksi dalam satu siklus tersebut. Nah, tadi 1 molekulnya sudah terpakai, jadi ke sini ada 5 molekul. Jadi di sini ada ribulosa 5 fosfat. Nah, ada ribulosa 5 fosfat. Dengan memanfaatkan kembali, di sini ada lagi penggunaan ATP. Jadi penggunaan ATP karena di sini fosfatnya hanya berikatan di atom C kelima. Nah, setelah itu terjadi penggunaan kembali ATP. ATP ini digunakan dengan penambahan gugus fosfat dari ribulosa 5 bifosfat, ribulosa 5 fosfat ini akan diubah menjadi ribulosa 1,5 bifosfat. Jadi 1,5 berarti ada 2 fosfat ya, makanya dikatakan bifosfat. Nah, di sini terbentuklah RuBP atau ribulosa 1,5 bifosfat dari 5 molekul tadi. Jadi 5 molekul ini kan tadinya ada 3 atom karbon. Jadi ada 3 atom karbon. Di sini 5 dikali 3C. Jadi ada 3 atom karbon sehingga ini menghasilkan 15 atom karbon. Nah, untuk menyusun kembali sebuah RuBP, itu kan RuBP tadinya mempunyai ada 5 atom karbon untuk satu RuBP, satu molekul RuBP. Jadi dari 15 ini akan terbentuk 3 molekul. 3 molekul apa? 3 molekul RuBP. Nah, RuBP inilah digunakan kembali untuk siklus Calvin. Jadi ini kan tadi masih menghasilkan 1/2 molekul saja. Jadi kalau ibaratnya satu glukosa itu dibentuk untuk satu proses siklus Calvin, ini 1 kali dengan 3 molekul tadi itu hanya membentuk setengah molekul glukosa. Jadi belum sempurna. Jadi ini akan terjadi siklus lagi, 1 kali lagi berulang karena kita mulainya tadi di 3 molekul.
Berarti berulang lagi 3 molekul sehingga nanti akan menghasilkan 1 molekul glukosa yang sempurna. Jadi ada 2 kali putaran ya. Jadi kenapa 2 kali putaran? Karena kita menggunakan 3 molekul CO2 di awal. Nah, kalau tadi di fase sebelumnya atau di teks sebelumnya kakak mengatakan ada 6 kali siklus Kelvin. Nah, kenapa terjadinya 6 kali? Kalau kita menggunakan di sini hanya 1 molekul saja, 1 molekul CO2, berarti ada 6 molekul yang dibutuhkan untuk membentuk C6H12O6. Jadi ada 6 yang dibutuhkan. Nah, ini kan reaksi awalnya ada 6 CO2 ditambah 6 H2O. Ini akan menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan 6 O2 sebagai produk sampingan dari fotosintesis. Nah, seperti itu ya adik-adik untuk reaksi dari siklus Kelvin itu. Jadi bagaimana proses perputarannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana ringkasan dari tahapan tadi. Untuk fiksasi karbon di sini CO2-nya dari atmosfer tadi ditangkap, kemudian membentuk 5 atom karbon dari ribosa 1,5 bifosfat ini membentuk enzim Rubisco. Kemudian hasilnya adalah senyawa yang sifatnya tidak stabil sehingga akan terpecah atau terurai menjadi 2 molekul menjadi 3 fosfogliserat atau 3 PGA. Kemudian tahapan ini merupakan pintu masuk karbon anorganik tadi untuk masuk ke dalam proses yang sifatnya organik dari fotosintesis. Itu untuk fiksasi karbon. Kemudian ringkasan dari tahapan reduksi dari molekul 3 PGA itu terjadi fosforilasi oleh ATP sehingga berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Kemudian selanjutnya NADPH mereduksi 1,3 bifosfogliserat tadi menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau G3P atau PGAL. Nah, setelah itu sebagian G3P ini keluar dari siklus membentuk yang namanya glukosa, sukrosa, pati atau senyawa organik yang lain. Kemudian sisa lainnya di tahapan reduksi ini akan mengubah bentuk energi dari ATP dan NADPH menjadi jenis gula yang memiliki energi yang lebih tinggi. Nah, seperti itu untuk tahapan reduksi. Kemudian selanjutnya tahapan yang terakhir itu tahapan regenerasi, di mana sebagian besar dari G3P tadi atau PGAL tadi ini tidak langsung keluar dari siklus tersebut, melainkan akan digunakan kembali untuk meregenerasi yang namanya enzim RUBP agar siklus ini bisa berputar kembali. Kemudian proses regenerasi ini melibatkan serangkaian reaksi enzimatik. Jadi ada enzim yang terlibat ya, yang menggunakan kembali ATP. Kemudian untuk setiap 3 molekul CO2 yang masuk, ini akan dihasilkan 1 molekul G3P. Kemudian yang bisa keluar itu hanya 5 molekul yang diubah untuk regenerasi kembali menjadi yang namanya RUBP. Nah, seperti itu untuk 3 tahapan fiksasi. Kemudian ada tahapan reduksi dan ada tahapan regenerasi dari sebuah siklus Kelvin. Nah, untuk keseimbangan energi yang terjadi di siklus Kelvin, yang pertama, untuk menghasilkan 1 molekul G3P, itu dibutuhkan 9 ATP. Jadi 9 ATP tadi 6 ATP di awal, kemudian ada penambahan 3 untuk regenerasi. Dan juga 6 penggunaan NADPH, karena ada 6 molekul ya. Nah, selanjutnya untuk membentuk suatu molekul glukosa atau 6 atom karbon, siklusnya harus berjalan 6 kali. Ini kalau kita hitung 1 karbon ya, satu karbon berarti ada 6 kali perjalanan siklus tersebut. Nah, dengan kebutuhan energi totalnya itu ada 18 ATP. Jadi tadi kan ada 9, tapi 2 kali perputaran jadi ada 18. Sedangkan NADPH-nya di sini NADPH ini karena 2 kali perputaran akan menghasilkan 12 NADPH. Jadi 18 ATP dan 12 NADPH.
Nah, itu untuk materi terkait dengan siklus Kelvin atau reaksi gelap dari sebuah fotosintesis. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana contoh soal dari materi tersebut. Ada soal yang cukup panjang ya di sini. Soalnya itu mengatakan di sebuah penelitian ini dilakukan percobaan. Nah, di mana mengamati aktivitas kloroplas yang disuplai dengan gas CO2. Ternyata pada kondisi yang gelap gulita. Jadi kondisinya gelap gulita, tapi ada gas CO2. Kemudian peneliti mengamati laju penambatan atau fiksasi karbon pada kloroplas tersebut perlahan melambat hingga akhirnya berhenti total. Meskipun persediaan CO2 ini melimpah. Berdasarkan eksperimen tersebut, apa yang bisa menjelaskan situasi tersebut? Nah, kita baca opsinya. Jadi ini pilih semua jawaban yang benar ya, berarti ada jawaban yang double. Nah, di opsi A atau di opsi pertama, siklus Kelvin ini kehilangan pasokan ATP dan NADPH yang hanya diproduksi pada reaksi terang dari penyerapan cahaya. Jadi siklus Kelvin kehilangan pasokan ATP dan NADPH. Nah, kenapa siklus Kelvin kehilangan? Karena ini ATP ini dan NADPH ini digunakan untuk proses reaksi tersebut. Jadi hanya ATP dan NADPH ini memang hanya diproduksi pada reaksi terang sebagai sumber energi di reaksi gelap. Jadi ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian enzim Rubisco mengalami denaturasi. Denaturasi akibat tidak adanya foton atau cahaya. Nah, enzim ini justru memang bekerja pada kondisi yang tidak ada cahaya. Jadi ini kurang tepat. Kemudian yang ketiga, bagian C, tanpa adanya aliran elektron dari reaksi terang, regenerasi senyawa akseptor RUBP tidak dapat berjalan karena kekurangan energi. Jadi, kalau reaksi tersebut tidak terdapat aliran elektron dari reaksi terang karena kurangnya cahaya, itu akan menghambat proses siklus Kelvin atau reaksi gelap. Jadi ini sangat berhubungan ya. Jadi ini juga merupakan pernyataan yang benar. Ketiadaan cahaya menyebabkan stomata. Stomata kloroplas. Jadi kloroplas ini tidak mempunyai stomata ya. Ini dari kalimat awalnya saja ini sudah mengecoh. Jadi stomata itu tidak berada pada kloroplas. Jadi ini tidak tepat. Hilangnya cahaya memicu kloroplas untuk mengaktifkan siklus Krebs. Nah, siklus Krebs ini adalah siklus yang terjadinya di katabolisme. Jadi ini siklus yang sama sekali tidak terjadi di proses fotosintesis atau di proses anabolisme khususnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini juga tidak tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan A dan C. Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua. Di sini fase ketiga dari siklus Kelvin adalah regenerasi RUBP. Manakah pernyataan yang benar mengenai proses kimia dan kebutuhan energi pada reaksi tersebut? Pilih jawaban yang benar. Nah, sekarang kita lihat opsinya. Di opsi A itu memerlukan energi kimia tambahan dalam bentuk ATP. Jadi memang di tahapan regenerasi tadi ada lagi penggunaan 3 ATP untuk terjadinya fosforilase atau penambahan fosfat. Jadi ini pernyataan yang tepat karena ada penambahan ya. Kemudian terjadinya penyusunan kembali 5 molekul berkarbon 3. Jadi ada 5 molekul tadi, setelah ada 6 molekul, satunya digunakan untuk bahan glukosa, 5-nya digunakan untuk regenerasi. Jadi ada 5 molekul yang atomnya 3, atom C-nya 3, menjadi 3 molekul yang berkarbon 5. Inilah RUBP atau enzim Rubisco. Nah, berarti ini juga pernyataan yang tepat. Kemudian yang ketiga, memerlukan kontribusi elektron FADH. Jadi FADH ini sama sekali tidak terlibat ya. Jadi ini juga kurang tepat. Menghasilkan produk sampingan
berupa gas oksigen. Jadi gas oksigen ini secara khusus dihasilkannya di reaksi terang. Jadi tidak terlibat di regenerasi RUBP. Ini juga tidak tepat. Bagian E mengubah kembali molekul senyawa 3-fosfogliserat atau PGA menjadi karbon dioksida bebas. Jadi tidak ya, dari PGA tidak diubah kembali menjadi CO2. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, itu adik-adik untuk salah satu beberapa contoh soal yang bisa kakak berikan terkait dengan siklus Kelvin. Nah, itulah tadi materi terkait dengan siklus Kelvin atau reaksi gelap dari sebuah fotosintesis. Nah, berarti kita sudah membahas nih reaksi terang dan reaksi gelap dari sebuah fotosintesis beserta apa yang dihasilkan dari kedua reaksi tersebut. Ternyata saling berkaitan satu sama lain ya, walaupun satunya tidak menggunakan cahaya secara langsung, tetapi menggunakan energi dari reaksi yang menggunakan cahaya secara langsung. Nah, seperti itu adik-adik. Semoga adik-adik bisa memahami apa yang kakak sampaikan terkait materi kita hari ini. Kalau adik-adik merasa hal ini bermanfaat, boleh adik-adik bantu share ke teman-teman adik-adik semuanya. Oke, cukup sekian. Kakak pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.